warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Masih sehat? Masih semangat? Harus semangat. Baik anak-anakku, bertemu kembali di pembelajaran dari IPS untuk pertemuan ke-6 ya, mata pelajaran IPS kelas 8. Bersama Pak Solikin, kita minggu kemarin sudah belajar tentang STM ya, pengertiannya. Sekarang Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. adalah kita untuk pertemuan yang sekarang adalah dengan materi jumlah, sebaran, dan SDM atau sumber daya manusia di Indonesia dan ASEAN. Tujuan pembelajaran kali ini adalah tentang menjelaskan jumlah, sebaran, dan komposisi penduduk di Indonesia dan ASEAN. Baik anak-anakku semua, gimana kabarnya? Kita lanjutkan pertemuan yang ke-6. Apa itu sumber daya manusia? Ada yang tahu? Oke. Sumber daya manusia adalah potensi penduduk dalam suatu negara ya, yang dinilai berdasarkan karakteristik tertentu dan nantinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Nah ini ya, itu adalah pengertian dari sumber daya manusia. Nah, penduduk ya tentunya di suatu negara merupakan sumber daya manusia potensial ya, itu usianya adalah 15 sampai 64 tahun. Nah, itu untuk sumber daya manusia. Terus kita lanjut ya. Apa itu jumlah penduduk? Ya. Kita lihat penduduk Indonesia berdasarkan Bappenas tahun 2019 adalah mencapai 267 juta jiwa. Nah, lumayan banyak juga ya. 2019, sekarang 2021. Berapakah? Nanti kita bahas ya. Nah, ini adalah grafik piramida penduduk Indonesia tahun 2019 ya. Kita lihat di samping ya. Kita lihat ini adalah grafiknya ya. Nah, jumlah penduduk dapat diketahui dari satu, ada pengadaan sensus, survei, dan registrasi penduduk. Nah, itu untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara. Apa itu sensus? Sensus adalah penghitungan jumlah penduduk oleh lembaga pemerintah, yakni BPS. Apa itu BPS? Badan Pusat Statistik. Itu setiap 10 tahun sekali. Ya, cukup lama ya. Secara apa? Ya, secara rutin 10 tahun sekali. Nah, sensus penduduk ada dua, nanti kita bagi ya, ada de facto dan de jure. Apa itu de facto? Apa itu de jure? De facto perhitungan pada setiap penduduk yang berada di wilayah tempat sensus dilakukan. Nah, itu namanya de facto, berdasarkan wilayahnya. Kalau de jure adalah perhitungan hanya dilakukan terhadap penduduk yang benar-benar tinggal di wilayah tempat sensus yang dilaksanakan. Nah, itu bedanya de facto dan de jure ya. Nah, apa itu survei penduduk? Survei penduduk adalah kegiatan untuk melakukan penelitian penduduk pada waktu dan tempat tertentu dengan ruang lingkup terbatas. Artinya apa? Bahwa itu contohnya bidang pertanian, ekonomi, jadi tidak secara keseluruhan. Itu kalau survei penduduk. Nah, kalau registrasi apa? Registrasi adalah pencatatan atau proses pencatatan peristiwa pendudukan yang terjadi setiap saat. Artinya apa? Contohnya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan sebagainya. Itu adalah registrasi penduduk. Nah, ini adalah ya clear gambarnya. Terus yang kedua kita lanjut ke pertumbuhan penduduk. Apa itu pertumbuhan penduduk? Itu pertumbuhan penduduk bisa mengalami namanya perubahan. Baik perubahan karena ada penambahan atau maupun pengurangan penduduk. Nah, itu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan itu disebut dengan pertumbuhan penduduk. Ya, faktornya adalah dibagi dua, itu alami dan
non alami. Nah, kita bahas satu persatu pertumbuhan penduduk ya. Faktor alami ini terdiri dari kelahiran ya, atau natalitas, dan kematian atau mortalitas ya. Kalau untuk yang non alami seperti migrasi penduduk, perpindahan dari suatu negara ke negara lainnya, itu adalah faktor pertumbuhan penduduk ya. Nah, ini 5 jenis migrasi ya, ada 5, yaitu ada urbanisasi, transmigrasi, imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Nah, itu 5 jenis migrasi penduduk ya. Terus apa dampaknya? Ya, penduduk yaitu ada tingginya angka pengangguran nantinya. Terus persebaran penduduk tidak merata. Penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban arus urbanisasi. Kemudian menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, itu adalah dampak cepatnya pertumbuhan penduduk. Terus kita lanjut ke komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk ini dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu ya. Ada nanti bisa dilihat dari umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, jenis pekerjaan, tempat tinggal. Nah, komposisi penduduk ini bisa dibentuk dalam bentuk piramida atau bentuk piramida penduduk ya. Nah, itu. Nah, ini adalah piramida penduduknya ya. Kita ambil dari Ruang Guru ya sumbernya. Ya, ini adalah piramida penduduk. Terus lanjutkan, ada kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah sumber daya manusia, tingkat kemampuan penduduknya dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, ini suatu negara yang berpenduduk banyak tidak akan mendapat manfaat apabila kualitas penduduknya masih rendah ya. Jadi jumlah penduduk banyak tidak jaminan suatu negara akan sejahtera ya, kalau kualitas penduduknya masih rendah ya. Nah, ini adalah faktor utama penduduk, kualitas penduduk ya. Ini hampir semua negara sama ya. Ada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 3 faktor ini tentunya. Pendidikan bagus, kesehatan bagus, ekonomi bagus, bisa menjadi negara maju ya. Penduduk ASEAN diproyeksikan berjumlah 647,45 juta jiwa berdasarkan statistik ya tahun 2019. Angka ini meningkat 1% ya daripada tahun 2017 yang hanya 640-an jiwa. Ini itu jumlah penduduk ASEAN-nya. Kalau Indonesia-nya 160 atau 200 jutaan ya. Nah, terus Indonesia selama ini ya selama 10 tahun berturut menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak ya. Tadi sudah jelaskan jumlahnya berapa ya. Terus negara ASEAN juga dengan jumlah penduduk terbanyak kedua adalah Filipina ya. Terus nanti di Sabung posisi 3 itu dengan jumlah penduduk sekitar 94 juta, itu ada di Thailand. Kemudian yang keempat Myanmar, kelima itu nanti ada ya Myanmar. Terus terkecil adalah atau paling sedikit jumlah penduduknya adalah Brunei Darussalam, itu yang di ASEAN. Ya, itu anak-anakku semua ya, untuk materi kali ini ya tentang persebaran penduduk di Indonesia dan di ASEAN. Nah, untuk kali ini nanti jangan lupa ya, silakan jawab evaluasinya. Semoga menghasilkan yang terbaik ya. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi faradudhu illaya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Arti doa sesudah belajar.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam.